Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Prestasi Agung dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proses berduka dan kehilangan. Sebelumnya perkenalkan kelompok saya dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Irma. Yang kedua ada Dea Amalia Putri. Yang ketiga ada Yundu Yuliana. Yang keempat ada Febri Tianingsi. Dan ini penjelasan dari kelompok kita. Yang pertama ada pengertian berduka. Berduka adalah respon fisik dan psikolog spesifik pada individu yang berpola mengalami kehilangan. Nah, respon atau reaksi normal karena melalui proses berduka, individu mampu memutuskan ikatan dengan benda atau orang yang berpisah dan berikatan dengan benda atau orang yang baru. Nah, yang selanjutnya itu ada tahapan berduka. Tahapan berduka itu ada 5. Yang pertama itu penyangkalan atau denial. Dalam tahap penyangkalan ini kita masih menganggap semuanya itu baik-baik aja, dan kabar duka yang kita terima itu adalah bohong semua. Nah, kita melakukan penyangkalan itu untuk menghilangkan rasa sakit dan menghibur diri sendiri. Nah, tahap penyangkalan bisa berlangsung singkat atau lama, tergantung setiap individu masing-masing, karena setiap rasa duka setiap individu itu berbeda-beda. Nah, di tahap yang kedua itu ada marah atau engar. Setelah melewati tahap penyangkalan, kita akan berada pada tahap kemarahan. Kita marah karena hal-hal buruk terjadi pada kita, dan kayak merasa itu Tuhan tuh kayak tidak berperilaku adil ya terhadap kita. Nah, kemarahan ini juga membuat kita menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Nah, meskipun kita marahnya itu hal negatif, ternyata itu kemarahannya ini itu untuk proses penyembuhan di tahap ini juga, untuk diri kita sendiri juga. Nah, setelah kita masuk ke tahap marah, selanjutnya kita masuk ke tahap menawar. Nah, di sini kita tak lagi merasa terkejut, menyangkal, dan marah, tapi kita mulai bertanya-tanya. Semisalnya seperti seandainya aku merawat dia lebih maksimal, mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Atau seandainya aku akan melakukan apapun asalkan bisa melihatnya dia hidup kembali. Nah, di tahap itu bisa juga disebut dengan tahap tawar-menawar. Nah, di tahap tawar-menawar ini adalah gencatan senjata sementara atas diri kita sendiri. Kita berupaya untuk menerima kenyataan, namun masih sulit. Nah, di tahap selanjutnya kita masuk ke tahap depresi atau depression. Nah, kita memasuki babak baru yaitu depresi. Kita sudah hampir meninggalkan masa lalu dan mulai menata hidup di masa kini. Nah, hal yang tak terduga ada perasaan kosong yang masuk dengan sendirinya, dan kita akan memasuki tingkat kesedihan yang lebih mendalam. Nah, di tahap depresi ini biasanya dia itu melakukan mengurung diri atau menutup hati untuk beberapa saat. Lalu seseorang ini akan sadar bahwa kesedihan yang berlarut-larut itu tidak berguna. Nah, setelah itu dia akan memutuskan itu untuk melanjutkan hidup seperti semula. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir yaitu penerimaan atau acceptance. Nah, di tahap ini kita mulai bisa menerima kenyataan. Nah, rasa kehilangan yang kita rasakan ini tidak lagi menyakitkan seperti dulu, namun menjadi pemicu pendewasaan untuk kita sendiri. Nah, memang tidak gampang untuk mencapai di penerimaan ini, dan tidak semua orang bisa untuk di tahap ini. Nah, berada di tahap penerimaan ini bukan berarti kita merasakan kebahagiaan secara instan. Namun, penerimaan di sini berarti rasa duka, marah, dan penyangkalan yang dulu kita rasakan berat, kini tak terasa seberat dulu. Kita pun mulai bisa menjalani hidup dengan tenang tanpa dibayang-bayangkan oleh rasa sakit di masa lalu. Saya akan menjelaskan tentang tipe berduka. Tipe berduka itu dibagi menjadi 2 tipe ya, yaitu 1 berduka, kemudian
diantisipasi adalah suatu status yang merupakan pengalaman individu dalam merespon kehilangan yang aktual ataupun yang dirasakan seseorang. Hubungan atau keadaan, objek atau ketidakmampuan fungsional sebelum terjadinya kehilangan. Yang kedua, berduka disfungsional adalah suatu status yang merupakan pengalaman individu yang diresponnya dibesar-besarkan saat individu kehilangan secara aktual maupun potensial. Hubungan objek dan ketidakmampuan fungsional. Nah, jadi itu tipe berduka. Proses atau fase berduka atau jenis berduka. Satu, fase awal ini dimulai dengan adanya kehilangan karena kematian misalnya. Berlangsung beberapa minggu seperti syok, tidak menerima, tidak yakin atau tidak percaya, perasaan dingin, kebal atau mati rasa, dan bingung. Berakhir setelah beberapa hari kembali. Berduka kelebihan, menangis, dan ketakutan. 2. Ada fase pertengahan, yaitu di mana dimulai kira-kira 3 minggu sesudah kematian. Berakhir dari kurang dari 1 tahun. Pola tingkah laku yang dilakukan: A. Perilaku obsesi meliputi pengulangan pikiran tentang peristiwa kematian. B. Sesuatu pencarian suatu pencarian arti dari kematian. 3. Ada fase pemulihan. Nah, di fase pemulihan ini kurang lebih kita agak merasa pulih setelah kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih dari 1 tahun. Nah, setiap individu ini memutuskan untuk tidak mengingat atau mengenang masa lalu. Jenis berduka. Jenis berduka ini ada 4, yaitu 1. Berduka normal, perasaan, perilaku, dan reaksi yang normal. Kedua, ada berduka antisipatif, yaitu proses melepaskan diri ke tahap berikutnya. Nah, ketiga ada berduka rumit, yaitu di mana seseorang sulit untuk ke tahap berikutnya, berkabung tidak berujung berakhir. Keempat, ada berduka tertutup, yaitu di mana kedukaan akibat kehilangan yang tidak dapat diakui secara berduka. Kehilangan adalah situasi atau kondisi yang mungkin terjadi di mana sesuatu yang dihadapi lagi tidak ada perubahan. Dinilai terjadi perubahan atau pergi atau hilang. Dapat dikatakan juga sebagai suatu kondisi di mana seseorang mengalami kehilangan, di mana seseorang mengalami suatu kekurangan atau tidak ada sesuatu yang dulunya ada. Jelaskan tentang tipe kehilangan. Tipe kehilangan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu aktual atau nyata, mudah dikenal atau diidentifikasi oleh orang lain. Misalnya amputasi, kematian orang yang sangat berarti atau dicintai. Yang kedua yaitu resepsi hanya dialami oleh seseorang dan sulit untuk dibuktikan. Misalnya seseorang yang berhenti bekerja atau di PHK, terus menyebabkan perasaan kemandirian dan kebebasan menjadi menurun. Setelah itu yaitu rentang respon kehilangan, yaitu denial, anger, beginning, depresi, attempts. Yang fase pertama yaitu fase denial. Reaksi pertama adalah shock, tidak mempercayai kenyataan. Yang B yaitu verbalisasi, itu tidak mungkin, saya tidak percaya itu terjadi.
Terus yang C yaitu perbuatan fisik, letih, lemah, pucat, mual, terus diare, gangguan pernapasan, detak jantung cepat, menangis, dan gelisah. Terus fase kedua yaitu fase anger atau marah. Yang pertama yaitu mulai sadar akan kenyataan. Yang kedua yaitu marah diproyeksikan pada orang lain. Yang ketiga yaitu reaksi fisik, muka merah, nadi cepat, gelisah, susah tidur, terus tangan mengepal, terus perilaku agresif. Yang ketiga, fase 3 yaitu fase beginning atau tawar-menawar. Yang A yaitu verbalisasi, kenapa harus terjadi pada saya? Terus kalau saja saya tidak sakit bukan saya, seandainya saya sangat berhati-hati. Terus yang fase keempat yaitu fase depresi. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau berbicara pada orang lain. Terus yang kedua yaitu gejala menolak makan, susah tidur, letih, dorongan libido menurun. Terus fase yang terakhir yaitu fase affect. Yang pertama yaitu pikiran pada objek yang hilang berkurang. Terus verbalisasi, apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh? Ya, akhirnya saya harus operasi. Tentang jenis-jenis kehilangan. Jenis-jenis kehilangan itu apa aja sih? Terdapat 5 kategori kehilangan. 1. Kehilangan seseorang yang dicintai. Kehilangan seseorang yang dicintai dan sangat bermakna atau orang yang berarti adalah salah satu yang paling stres dan menggunakan dari tipe-tipe kehilangan yang mana harus ditanggung oleh seseorang. Kematian juga membawa dampak kehilangan bagi orang yang dicintai. Nah, di sini yang kedua, kehilangan yang pada diri sendiri. Bentuk lain dari kehilangan adalah kehilangan dari atau anggapan tentang mental seseorang. Anggapan ini meliputi perasaan terhadap keaktifitasan dari diri sendiri, kemampuan fisik dan mental, peran dalam kehidupan dan dampaknya. Kehilangan dari askep mungkin sementara atau menetap sebagai atau komplit. Nah, yang ketiga di sini kehilangan objek eksternal. Kehilangan objek eksternal misalnya kehilangan milik sendiri atau bersama-sama, perhiasan, uang, pekerjaan. Nah, di sini ada yang keempat itu kehilangan lingkungan yang sangat dikenal. Kehilangan diarikan dengan terpisahnya dari lingkungan yang sangat dikenal, termasuk dari kehidupan latar belakang keluarga dalam waktu satu periode atau bergantian secara permanen. Nah, di sini ada kelima. Yang kelima ini kehilangan kehidupan atau meninggal. Seseorang dapat mengalami mati baik secara perasaan, pikiran, dan respon pada kegiatan dan orang di sekitarnya, sampai pada kematian yang sesungguhnya sebagai orang berespon